Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bersama Belajar IPA. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita lihat dulu peta konsepnya. Pada bagian 1 kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian pada bagian 2 kita sudah membahas tentang cara-cara membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian untuk bagian ketiga ini yang akan kita bahas adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Langsung saja kita pilih pengklasifikasian makhluk hidup. Bagian 3, pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai dari foto salah seorang tokoh. Beliau ini merupakan Carolus Linnaeus. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia yang pertama kali meletakkan dasar tata nama biologi. Oleh sebab itu, beliau ini dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu Bapak Ekologi modern. Kita lanjutkan. Urutan takson pada makhluk hidup bisa kita lihat pada tabel yang telah muncul ini. Di sini terdapat tabel yang dibagi menjadi 3, dibagi menjadi bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tetapi ini maksudnya sama, hanya beda bahasanya saja. Kita menggunakan bahasa Inggrisnya saja salah satu, karena dua bahasa lain atau yang ada pada tabel ini sama saja. Terdapat keterangan di bawah tabel ini. Keterangannya yaitu urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum atau tingkatan tertinggi, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit atau tingkatan terendah. Untuk lebih jelasnya sudah saya tandai kata yang ada di keterangan ini, yaitu tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Jadi untuk tingkatan yang tertinggi yaitu ada kingdom, kemudian divisio atau phylum, kemudian ada kelas, kemudian ada ordo, kemudian family, kemudian genus, dan yang terendah adalah spesies. Pada tabel ini ada keterangan yang diberi garis miring. Kita ambil yang dari contoh bahasa Inggris saja, karena sama saja dua bahasa yang lain, hanya perbedaan bahasa. Di sini ada keterangan dengan garis miring divisio atau phylum. Hal ini untuk membedakan takson tumbuhan dan takson hewan. Untuk takson tumbuhan yang digunakan adalah divisio, sedangkan untuk takson hewan setelah kingdom yang digunakan adalah phylum. Untuk yang lain sama saja. Jadi yang membedakan tumbuhan dan hewan adalah divisio atau phylum. Seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Untuk mengetahuinya, mari kita simak. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup ada 2, yaitu melalui kunci dikotom dan
kunci determinasi. Kita lihat pengertiannya. Kunci dikotom merupakan kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Dalam pengertian kunci dikotom ini terdapat kata kunci. Kata kuncinya adalah yang sudah saya tandai ini, keterangan yang berlawanan. Jadi kunci dikotom berisi tentang keterangan yang berlawanan. Kemudian kita beralih ke kunci determinasi. Kita lihat pengertiannya. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus atau spesies, atau bisa dibilang dari ciri umum ke ciri khusus. Untuk pengertian kunci determinasi ini terdapat kata kunci juga. Kata kuncinya adalah yang sudah saya tandai, ciri umum ke ciri khusus. Jadi jika kunci dikotom itu berisi tentang keterangan yang berlawanan, sedangkan kunci determinasi berisi keterangan dari ciri umum ke ciri khusus. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini telah muncul contoh bagan kunci dikotom. Di sini bisa kita lihat kunci dikotom tadi menurut pengertiannya berisi tentang keterangan yang berlawanan. Ini bisa saya tandai. Di sini ada keterangan berpembuluh dan di sini tidak berpembuluh. Jadi berlawanan. Kemudian di sini ada keterangan tidak berbiji. Kemudian di sini ada keterangan berbiji. Jadi seperti itu, berisi tentang keterangan yang berlawanan. Kemudian kita lanjutkan. Contoh kunci determinasi. Jika tadi adalah contoh kunci dikotom, dan yang sekarang ini yang bisa kita lihat adalah contoh kunci determinasi. Berbeda dengan kunci dikotom. Jika kunci determinasi ini keterangannya berisi tentang dari ciri umum ke ciri khusus. Jadi seperti itu perbedaannya kunci dikotom dan kunci determinasi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan review singkat terkait pembahasan kita kali ini. Review singkatnya yaitu ada 3, bisa kita lihat. Yang pertama, sebutkan urutan takson pada tumbuhan dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi. Kemudian yang kedua, apa itu kunci dikotom? Dan yang ketiga adalah apa itu kunci determinasi? Silahkan dijawab review singkat berikut untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang materi yang baru saja kita bahas ini. Kemudian untuk jawaban review singkat klasifikasi makhluk hidup bagian kedua, bagi yang belum nonton bagian kedua, bisa diklik di pojok kanan atas. Jadi seperti ini jawaban dari review singkat klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang saya ucapkan. Silahkan boleh koreksi atau memberi saran serta masukan. Semua bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.